Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan The Uncanny Counter part kedua. Di part pertama, teman-teman Somun telah diculik oleh Shin Hyuk and the Gang. Dan di part kali ini, Somun sangat marah dan dia sangat ingin menghajar Shin Hyuk and the Gang. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Shin Hyuk dan para gangster itu sengaja menculik Ung Min dan Juyeon untuk membalaskan dendam mereka pada Somun. Somun pun datang ke gudang sekolah di mana teman-temannya diculik. Di sana ia melihat Ung Min dan Juyeon tergeletak tak berdaya. Melihat itu, Somun pun sangat marah karena para gangster itu menganiaya teman-temannya yang tidak bersalah dan tiba-tiba saja muncul cahaya yang mengelilingi tempat itu. Beralih ke dunia Yung, Wigen mengalami kondisi yang sangat buruk akibat amarah dari Somun yang tak terkendali. Para counter lain pun menyadari hal berbahaya itu dan langsung mencari keberadaan Somun. Di gudang, para anggota gangster siap untuk mengejar Somun. Namun justru sebaliknya, Somun dengan membabi buta mengejar mereka semua. Di sini kekuatannya tidak terkendali. Sampai pada giliran Shin Hyuk, ia meluapkan amarahnya dengan barbar. Untung saja Motak segera datang dan menarik Somun yang hampir saja membunuh mereka. Di saat yang bersamaan, terdengar suara sirene polisi datang ke lokasi mereka. Somun meminta para counter untuk pergi dari tempat itu, dan ia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun pergi meninggalkan Somun. Tak lama kemudian, para polisi membawa Somun dan beberapa anggota gangster lainnya ke kantor untuk dilakukan penyelidikan. Somun tidak diberikan kesempatan sedikit pun untuk membicarakan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Para orang tua murid lalu datang untuk melihat kondisi anak mereka. Somun yang tidak bersalah, ia dicaci maki bahkan ditampar oleh salah satu orang tua murid. Namun tiba-tiba datang seorang pria tua bersama dengan Hana untuk membela Somun. Pria tua itu bernama Jangmul. Jangmul adalah salah satu anggota counter pertama di Korea. Ia hanya bertugas mengurus keuangan serta keperluan para counter. Dengan menyamar sebagai pengusaha sukses dan orang terkaya di Korea, ia bisa menyelesaikan masalah para counter di kalangan atas. Jangmul pun membela Somun dan mengatakan kalau anak mereka lah yang menculik teman-teman Somun. Tak cukup sampai di situ, Jangmul juga memukul orang tua murid yang menampar Somun. Mereka semua baru menyadari bahwa pria tua itu adalah bos besar perusahaan terkenal di Korea. Jangmul pun memarahi para polisi dan guru yang tidak adil dalam menangani kasus ini. Ia juga mengancam akan memasukkan mereka semua ke penjara jika kasus ini tidak diusut dengan tuntas. Di tempat lain, Motak dan Detektif Kim bertemu di sebuah kafe. Mereka sedang membahas kasus kecelakaan Motak 7 tahun yang lalu. Detektif Kim lalu memberikan ponsel Motak yang dulu ia temukan saat Motak jatuh sebagai barang bukti. Tapi karena kini kasusnya sudah ditutup, ponsel itu tidak digunakan lagi dan disimpan oleh Detektif Kim. Ternyata Detektif Kim mengatakan kalau mereka dulu berpacaran. Motak yang mendengar hal itu terkejut dan mulai canggung. Scene beralih di suatu konferensi pers. Wali kota yang merupakan ayah Shin Hyuk yang bernama Shin Myung, ia sedang membahas proyek pembangunan taman terbesar di Korea. Banyak tersembunyi aib buruk di balik besarnya nama wali kota Shin Myung. Ia didukung oleh para bawahannya yang selalu berbuat kotor untuk mencapai kekuasaan yang mereka inginkan. Bahkan tak segan-segan, mereka akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Ada beberapa orang yang menjadi dalang permainan kotor dan bekerja sama dengan wali kota ini. Yang pertama bernama Hang Gyu. Dia adalah presiden perusahaan Tyson Group, sebuah perusahaan yang ditangani dan didukung langsung oleh wali kota Shin Myung. Sedangkan yang satunya ini bernama Chang Gyu, adik dari presiden Hang Gyu. Ia mengurus orang-orang yang menghalangi rencana mereka dan tak segan-segan ia akan membunuhnya bersama dengan preman lainnya. Yang ketiga adalah Choi So, yang merupakan kepala kantor kepolisian di daerah tersebut. Dia akan terus menutupi kasus-kasus yang berhubungan dengan wali kota Shin Myung dan bawahannya, seperti halnya masalah proyek taman yang direncanakan sang wali kota. Ternyata sang pemilik tanah tidak setuju untuk dilakukan pembangunan. Hal itu karena Shin Myung tidak pernah meminta izin atau membeli tanahnya. Sang pemilik tanah itu bernama Ketua John. Ia berencana untuk menyebarkan isu untuk menghambat proyek pembangunan tersebut. Mendengar hal itu, Shin Myung menjadi sangat marah. Ia langsung menelpon bawahannya yang bernama Sang Pil untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini.
Sang Pil ini memiliki anak angkat yang bernama Chong Shin. Chong Shin sangat penurut dan menghargai ayah angkatnya itu. Walaupun Sang Pil tidak pernah menyayanginya dan tidak pernah memperlakukannya seperti seorang anak. Hari itu Sang Pil memberi tugas kepada Chong Shin untuk memaksa Ketua John menandatangani surat kepemilikan tanah yang diperebutkan oleh wali kota Simyung. Chong Shin pun langsung mendatangi tempat Ketua John dan mengikatnya dengan lakban. Ketua John terus memohon dan meminta maaf. Ternyata Chong Shin adalah roh jahat level 3 yang waktu itu juga membunuh salah satu anggota counter. Karena terpengaruh roh jahat dalam dirinya, hasrat untuk membunuh begitu besar. Sambil mendengarkan musik, ia mulai membelah dan mencabik-cabik tubuh Ketua John. Setelah selesai melakukan tugasnya, Chong Shin menghampiri Sang Pil yang sedang makan di sebuah restoran bersama istri dan anaknya. Chong Shin memberikan surat itu dan meminta maaf karena sudah terlanjur membunuhnya. Mendengar hal itu, Sang Pil memukuli serta menendang Chong Shin tanpa ampun. Shin beralih ke kedai. Saat para counter sedang bersantai, tiba-tiba Somun mendapatkan bayangan seorang roh jahat level 3. Ternyata Somun juga bisa membaca keberadaan roh jahat sama seperti Hana. Saat di perjalanan, Motak mengatakan kemampuan roh jahat level 3 cukup kuat. Mereka bisa menggunakan psychokinesis dan membaca pikiran juga. Singkat cerita, mereka pun sampai di pusat perbelanjaan dan mereka pun langsung berpencar. Ternyata roh jahat itu seorang wanita dan ia baru saja membunuh suaminya dan mengambil semua harta yang dimilikinya. Somun lalu menemukan wanita itu dan mengikutinya di dalam lift. Saat hanya mereka berdua yang ada di dalam lift, wanita itu menyadari kalau Somun terus mengikutinya. Ia pun langsung memukuli Somun hingga tak berdaya. Untungnya ada Hana yang langsung menolong Somun, hingga akhirnya terjadi perkelahian. Karena saking kuatnya roh jahat itu, ia berhasil melumpuhkan Hana hingga ia tercekik. Wanita itu mampu membaca kisah masa lalu Hana, di mana orang tua dan adiknya mengalami keracunan hingga mereka semua meninggal. Beruntungnya ada Motak yang langsung melumpuhkan wanita itu hingga pingsan. Ia lalu menyerahkannya ke petugas keamanan. Dan di sini mereka belum sempat untuk mencabut roh jahat yang berinang pada tubuh wanita itu. Malam harinya, Hana pergi seorang diri ke suatu tempat yang dimana itu adalah rumahnya yang dulu. Masih teringat di benaknya kehangatan rumah yang dulu pernah ia tempati. Tiba-tiba terdengar suara di dalam kamar. Di sana terdapat kakak beradik yang kabur dari panti asuhan. Ternyata diam-diam Somun mengikuti Hana. Mereka pun memanggil Motak untuk menolong anak-anak itu. Namun tiba-tiba ada sekelompok preman yang menjarah pemukiman. Hana, Somun, dan Motak melawan para preman tersebut. Saat sedang berkelahi, Motak mendekati pemimpin dari preman ini. Changkyu begitu terkejut melihat Motak yang masih hidup. Ia mencoba kabur, namun ditahan oleh Motak. Motak bertanya apakah Changkyu mengenali dirinya. Ternyata Changkyu lah yang dulu menusuk Motak hingga membuatnya jatuh dari atap gedung. Mengetahui hal itu, Motak mengejar laki-laki itu hingga tak sadarkan diri. Semua anggota preman yang melihat hal itu langsung kabur meninggalkan Changkyu. Hana lalu mencoba membaca ingatan Changkyu. Ternyata pembunuhan yang dilakukannya terhadap Motak merupakan suruhan dari kakaknya. Karena waktu itu Motak sedang menyelidiki kasus kematian seorang wanita yang memiliki hubungan dengan wali kota Simyung. Shin beralih pada kantor kepolisian, di mana detektif Kim begitu kesal saat ia tahu kalau kasus pembunuhan Ketua John ditutup dengan alasan ia mati karena kehabisan darah. Padahal saat investigasi, mereka melihat kalau tubuh Ketua John sudah tercabik-cabik. Bagian semua organ tubuhnya dikeluarkan dan dimasukkan ke kantong plastik oleh sang pembunuh. Shin beralih ke bengkel mobil rongsokan, di mana Sang Pil sedang memikirkan perintah dari atasannya yang merupakan presiden dari Taisen Group. Dia diperintahkan untuk melenyapkan Chong Shin yang merupakan anak angkatnya sendiri. Hal itu karena agar kasus pembunuhan itu tidak terbongkar. Sang Pil lalu mendatangi anak angkatnya itu dan mengajaknya minum bersama. Ia juga mengatakan, "Kenapa kau begitu percaya kepada ayah, padahal ayah selalu memukulimu?" Chong Shin pun menjawab, karena ia begitu senang mempunyai seorang ayah. Ketika Chong Shin hendak minum, Sang Pil langsung berdiri dan mengarahkan pistolnya ke kepala Chong Shin. Namun tiba-tiba tangan Sang Pil tidak bisa bergerak. Dan di sini Chong Shin sangat kecewa, kenapa ayah yang ia kagumi malah ingin membunuhnya. Dengan kekuatan Chong Shin, dia mengarahkan pistol itu agar mengarah ke kepala Sang Pil. Dan ia pun mati tertembak. Singkat cerita, Somun diam-diam menyelidiki tentang Presiden Hangkyu dan adiknya Changkyu. Ia mulai membongkar barang-barang peninggalan ibu dan ayahnya.
Somun menemukan suatu buku catatan yang dipakai saat bertugas oleh ayahnya. Dia juga menemukan memory card yang di dalamnya berisi video investigasi. Somun lalu mendatangi Motak yang akan pergi mengambil sampel darah Kim Yong Min. Dan Kim Yong Min sendiri, dia adalah seseorang yang tewas dibunuh oleh wali kota Shin Myung. Motak mulai mencari tahu lagi kasus apa yang ia selidiki dulu. Setelah melakukan tes, hasil mengatakan Kim Yong Min sedang hamil saat dibunuh. Ditambah lagi terdapat darah seorang pria dengan golongan AB saat di TKP. Tapi mereka belum mengetahui identitas asli siapa pembunuh tersebut. Motak lalu meminta bantuan detektif Kim untuk mencari identitas pria bergolongan darah AB tersebut. Di ruang bawah tanah, Motak dan Somun sedang membahas kasus kematian Kim Yong Min yang memiliki hubungan dengan kecelakaan Motak di masa lalu. Namun tak sengaja Somun menemukan gambar jalan yang Motak miliki sama dengan video yang ia dapati di memory card orang tuanya. Ternyata gambar itu adalah sebuah bukti sekaligus petunjuk di mana Kim Yong Min dikuburkan. Betapa terkejutnya Somun saat menyadari kematian orang tuanya berhubungan dengan kasus kematian Kim Yong Min. Hal itu berarti ada orang yang sengaja membunuh orang tuanya. Keesokan harinya, Hana datang ke rumah Somun. Ia berniat membantu Somun untuk mengingat kembali kecelakaan itu dan melihat siapa orang yang membunuh orang tuanya. Dengan kekuatannya, Hana dan Somun mengulang kembali kejadian pada masa lalu. Mereka pun masuk ke alam bawah sadar Somun. Di alam bawah sadar tersebut, seakan-akan mereka sedang berada di sebuah mobil sebelum kecelakaan. Somun tak henti-hentinya menangis melihat kenangan indah di dalam mobil itu. Sampai pada akhirnya sebuah truk menabrak mobil mereka. Ternyata pembunuh itu adalah Chong Shin yang merupakan roh jahat level 3. Ia juga menghirup arwah kedua orang tua Somun sehingga arwah mereka terjebak di tubuh roh jahat itu. Hana mendekati roh jahat itu untuk memastikan bahwa benar pria itu adalah roh jahat yang dulu pernah mereka kejar dan membunuh rekannya. Tiba-tiba roh jahat itu sadar dan melihat Hana, padahal itu di alam bawah sadar Somun. Tapi pria itu bisa merasakan kehadiran Hana. Somun yang tak bisa menahan emosinya langsung memukul Chong Shin hingga mereka berkelahi. Hana yang melihat hal itu berusaha payah menyadarkan Somun dari alam bawah sadarnya. Keesokan harinya, Somun menemui Motak dan Chomuk untuk menceritakan semuanya. Somun juga menemukan tempat tinggal Chong Shin, yaitu di sebuah bengkel mobil rongsokan. Mereka semua pun langsung menuju tempat itu. Tak lupa Motak juga mengajak detektif Kim agar dia bisa menemukan pelaku pembunuhan ketua John. Sesamanya di bengkel, semuanya berpencar mencari Chong Shin. Tapi sayangnya ia sudah kabur dari tempat itu. Saat sedang menyusuri tempat tersebut, Chomuk menemukan genangan darah. Dan ternyata darah itu dari jasad sang pil yang dimasukkan ke dalam mesin penghancur mobil. Detektif Kim yang melihat hal itu langsung memanggil tim kepolisian dan para wartawan. Hal ini sengaja ia lakukan agar kepala polisi tidak bisa menutupi kasus ini lagi. Shin beralih di ruang perusahaan Tyson Group, di mana mereka semua sedang digegerkan atas kematian sang pil. Ternyata Jangki diam-diam telah menyelidiki keberadaan Motak yang masih hidup. Mendengar hal itu, Hang Gyu menyuruh adiknya untuk menangkap Motak dan membunuhnya sekali lagi. Di kedai, para counter sedang mencari informasi mengenai wali kota Shin Myung dan para bawahannya. Jang Mul yang mengumpulkan informasi tersebut memberikan pemahaman atas keterkaitan mereka semua. Tiba-tiba ada segerombolan preman yang mendatangi kedai mereka. Ternyata mereka adalah Chang Kyu dan para anak buahnya. Tanpa basa-basi, Chomuk langsung memukul Chang Kyu hingga ia terpental. Chomuk terus menamparnya dan bertanya kenapa ia membunuh Motak. Anak buahnya yang melihat hal itu ketakutan dan tak berkutik. Saat Motak memegang tangannya, ia bisa membaca ingatan Chang Kyu, yang dimana pembicaraan itu adalah dia sedang membicarakan kasus pembunuhan Kim Yong Min dengan kakaknya. Ternyata mereka semua takut kasus tersebut terekspos jika Motak tetap hidup dan bisa menghambat wali kota Shin Myung yang akan mencalonkan diri menjadi presiden tahun ini. Karena gagal dalam menangkap Motak, Chang Kyu menyuruh anak buahnya untuk menaruh alat pelacak di dalam mobil para counter. Siang itu para counter akan pergi ke suatu tempat yang diduga jasad Kim Yong Min dikuburkan.
Namun dalam perjalanan, Hana mendapat bayangan roh jahat yang akan membunuh seseorang. Ternyata roh jahat itu adalah pamannya sendiri. Scene beralih ke Yung, tempat para malaikat di alam baka. Mereka sedang bersantai sambil memainkan suatu permainan. Namun tiba-tiba saja terjadi hal aneh. Ruangan itu bergetar seperti ada yang mengguncang. Ternyata mobil yang dikendarai oleh para counter ditabrak oleh sebuah truk. Ternyata itu semua adalah ulah Changkyu dan anak buahnya. Changkyu pun turun dari truk dan ingin memvideokan kecelakaan itu sebagai bukti bahwa Motak dan teman-temannya sudah mati. Namun tiba-tiba pintu mobil di depannya terpental dan hampir mengenai kepalanya. Changkyu dan anak buahnya sangat terkejut melihat Motak yang masih hidup walaupun bersimbah darah. Begitu juga dengan Somun, Hana, dan Chomuk.